Kota minyak tapi kehabisan minyak, guys. Lucu nggak? Demi bisa mendapatkan BBM, pengendara rela menunggu sejak pagi-pagi buta, bahkan sampai kehujanan. Terkait antrean warga di SPBU karena langkanya BBM, aksi unjuk rasa pun digelar di depan gedung DPRD. Aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh Aliansi Kota Minyak. Kamu pasti pernah dengar kan julukan kota minyak untuk Balikpapan kan? Julukan ini bukan asal sebut, guys. Di kota ini berdiri kilang minyak Pertamina. Kilang strategis yang sejak tahun 1922 sudah memproduksi bahan bakar untuk kebutuhan nasional. Bahkan kilang ini menyuplai sekitar 26% dari kebutuhan BBM di Indonesia. Tapi anehnya guys, pada pertengahan Mei 2025, kabar mengejutkan datang dari Balikpapan. Warganya mengeluh susah dapat BBM, Pertamax dan Pertalite. Antriannya panjang banget terlihat di berbagai SPBU, bahkan ada yang kehabisan stok selama berhari-hari. Loh, bagaimana ceritanya kota yang punya kilang minyak malah kehabisan minyak, guys? Kalau kamu pikir ini cuma kesalahan teknis, ternyata lebih dalam dari itu, guys. Distribusi BBM diatur kuota dan kebijakan pusat. Artinya, meskipun kilang minyak berdiri megah di Balikpapan, BBM-nya tidak langsung mengalir ke masyarakat sekitar. Kuotanya dibatasi, BBM bersubsidi seperti solar dan pertalite jumlahnya ditentukan dari atas, bukan dari kebutuhan di lapangan. Ini baru satu potret. Ketika kamu menggali lebih dalam lagi tentang Kalimantan Timur, kamu akan menemukan cerita-cerita lain yang bikin kamu geleng-geleng kepala, guys. Daerah penyumbang triliunan rupiah APBN, tapi jalannya rusak di mana-mana. Lubang bekas tambang mengangat tanpa perbaikan, fasilitas publik yang jauh tertinggal. Jadi pertanyaannya sekarang bukan cuma kenapa bisa langka BBM, tapi lebih dari itu, kenapa provinsi sekaya ini terlihat seperti ditinggalkan, guys. Oke, di chapter pertama kita akan membongkar lebih dalam soal ironi Balikpapan. Kilang megah tapi rakyat antri bensin. Ada apa di balik sistem distribusi dan subsidi BBM di Indonesia? Bayangin guys, kamu tinggal di kota yang dijuluki kota minyak. Terdapat pipa-pipa besar Pertamina, truk tangki hilir mudik, dan kilang megah yang beroperasi 24 jam non-stop. Suara dengung mesin itu sudah jadi suara sehari-hari. Tapi suatu hari kamu bangun dari tidurmu, kamu nggak bisa beli BBM. SPBU kosong di mana-mana, antrian mengular, Pertamax habis, Pertalite pun juga langka. Kamu pasti mikir, kok bisa kota penghasil minyak malah kehabisan bahan bakar? Lucu nggak? Faktanya di Balikpapan memang rumah bagi kilang minyak Pertamina RU5. Salah satu kilang terbesar dan tertua di Indonesia. Berdiri sejak zaman Belanda tahun 1922. Kilang ini menyuplai sekitar 26% kebutuhan BBM nasional, termasuk bensin, solar, dan LPG. Setiap harinya, kilang ini mengolah lebih dari 260.000 barel minyak mentah, guys. Tapi yang harus kamu tahu, guys, kilang ini nggak otomatis menyalurkan BBM ke pompa bensin terdekat. Ini kenapa? Karena distribusi BBM diatur oleh kuota nasional. Dan banyak jenis BBM, terutama solar dan pertalite, masuk kategori subsidi. Artinya, ada batasan jumlah dan regulasi, dan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pada Mei 2025, beberapa SPBU di Balikpapan kehabisan BBM karena kuota subsidi maupun non-subsidi dari pemerintah pusat terbatas. Distribusi BBM bersubsidi diatur berdasarkan sistem kuota oleh BPH Migas, bukan oleh seberapa dekat kamu dengan kilang minyak. Bahkan kalau kamu tetanggaan nih dengan kilang sekalipun, tetap nggak bisa seenaknya minta lebih kalau kuotanya habis, guys. Ini realita yang ironis kan? Kota yang menghasilkan BBM malah harus antri dan rebutan bahan bakar. Warga mulai bertanya-tanya, kalau kilangnya ada di sini, kenapa kami tetap harus susah dapat bensin? Pertanyaan ini bukan sekedar soal logistik, tapi menyentuh soal keadilan energi. Apakah kebijakan pusat benar-benar paham kondisi lapangan? Apakah daerah penghasil diberi hak yang layak atas hasil alamnya, guys? Di chapter kedua nanti kita bakal masuk ke cerita yang lebih gelap lagi. Lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka setelah batu baranya habis dikuras. Siapa yang bertanggung jawab? Dan kenapa ini bisa dibiarkan bertahun-tahun? Yuk kita lanjut.
Coba bayangin kamu jalan-jalan di pinggir kota atau pedalaman Kalimantan Timur. Di antara hutan dan semak, kamu lihat danau yang terlihat tenang. Tapi itu dalam banget, guys. Kadang ada papan kecil yang tulisannya bekas tambang, tapi nggak ada pagar, nggak ada petugas, nggak ada tanda larangannya. Kamu pikir itu danau alami, tapi bukan. Itu bekas tambang batu bara, guys. Kalimantan Timur adalah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Tahun 2023 saja produksi batu baranya mencapai lebih dari 82 juta ton, menyumbang hampir 38% dari total nasional. Tapi di balik kemewahan hasil tambang itu ada jejak luka yang panjang, lubang-lubang tambang yang dibiarkan terbuka tanpa rehabilitasi. Menurut data dari Kompas pada tahun 2024 tercatat lebih dari 44.000 lubang tambang di Kalimantan Timur. Dan sebagian besar tidak direklamasi. Dan parahnya lagi, lubang-lubang ini nggak cuma jadi pemandangan yang buruk. Beberapa justru jadi kuburan buat anak-anak kecil. Di rentan tahun 2011 sampai 2020 setidaknya 39 anak dilaporkan meninggal tenggelam di lubang bekas tambang di Kalimantan Timur. Dan hanya satu yang diproses secara hukum. Mereka cuma bermain, nggak sadar lubang itu dalam dan tidak aman, guys. Kamu pasti bertanya kan, kok bisa ditinggalkan begitu aja? Masalahnya pengawasan pasca tambang sangat-sangat lemah. Banyak perusahaan tambang yang sudah tutup, kabur, atau diganti nama bahkan masih marak tambang ilegal. Pemerintah daerah sering tidak punya cukup sumber daya atau keberanian untuk menindak. Padahal guys, undang-undangnya jelas mewajibkan perusahaan melakukan reklamasi dan pasca tambang. Yang mengejutkannya lagi, tim Kejaksaan Penyidik Bidang Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur atau Kejati Kaltim menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan reklamasi pertambangan batu bara oleh CV Arjuna di Kota Samarinda. Inilah kenyataannya guys, yang dipulihkan sedikit tapi yang ditinggalkan jauh lebih banyak. Gimana guys menurut kalian? Aneh ya, sumber dayanya dikeruk, keuntungan dibawa, tapi luka ditinggalkan di tanah Kalimantan Timur. Masyarakat cuma dapat debu, air tercemar, dan lubang menganga yang entah kapan akan ditutup. Di chapter ketiga nanti kita akan bahas lebih dalam lagi kalau Kalimantan Timur menyumbang triliunan rupiah APBN, kenapa banyak warga masih hidup dalam kekurangan. Apakah sistem bagi hasil di negeri ini benar-benar adil untuk daerah penghasil guys? Coba kamu bayangin ini, kamu tinggal di tanah yang tiap hari mengirim triliunan rupiah ke pusat. Batu baranya diekspor ke luar negeri, gasnya dijual ke perusahaan-perusahaan besar, minyaknya diolah dan dikirim ke berbagai kota. Tapi waktu kamu sakit, puskesmas di kampungmu nggak punya dokter tetap. Anakmu sekolah di ruang kelas yang atapnya bocor. Dan jalan menuju desamu masih tanah, becek kalau hujan dan debu kalau kemarau. Aneh nggak guys, kamu hidup di provinsi yang menyumbang lebih dari 42 triliun ke APBN. Tapi kamu sendiri harus nombok buat beli air bersih atau nganter orang tuamu berobat ke kota. Data dari Kementerian Keuangan tahun 2023 menunjukkan Kalimantan Timur jadi salah satu penyumbang terbesar untuk penerimaan negara. Pendapatan itu datang dari royalti batubara, migas, perkebunan sawit, dan sektor-sektor tambang lainnya. Tapi masalahnya sistem bagi hasil yang dipakai sekarang belum berpihak ke daerah penghasil guys. Sebagian besar pendapatan itu langsung masuk ke kas negara, lalu dibagi ulang lewat skema transfer pusat ke daerah. Tapi porsinya kecil, bahkan ada daerah yang hanya menerima kurang dari 5% dari nilai sumber daya yang mereka hasilkan. Sisanya diserap ke belanja pusat atau dialokasikan ke daerah lain. Kamu bisa bayangin nggak rasanya jadi warga yang cuma nonton, tanahnya diambil, tapi nggak bisa menikmati hasilnya guys. Inilah yang bikin banyak warga Kalimantan Timur merasa dianaktirikan. Mereka bukan nuntut berlebihan, tapi mereka minta keadilan distribusi. Mereka pengen lihat hasil dari bumi mereka balik jadi rumah sakit yang layak, jalan yang mulus, sekolah yang bagus, dan lapangan kerja yang adil. Di chapter keempat nanti kita akan lihat bagaimana infrastruktur di Kalimantan Timur berkembang khususnya soal jalan, jembatan, dan konektivitas antar daerah. Apakah proyek-proyek besar benar-benar dirasakan rakyat atau hanya sebatas simbol kemajuan? Coba kamu bayangin nih guys, kamu lagi bawa hasil panen dari kampung ke kota. Truk kecilmu lewat jalan yang penuh tanah, penuh lubang, sebagian sudah berubah jadi kubangan lumpur. Harus pelan-pelan karena kalau nggak hati-hati bisa terguling.
Padahal di bawah tanah yang kamu lewati itu tersimpan cadangan batu bara dan migas bernilai triliunan rupiah. Ironis kan, jalannya rusak tapi tanahnya kaya raya. Menurut data dari PUPR Kaltim, hingga tahun 2024 hanya sekitar 81% jalan kabupaten dan desa di Kalimantan Timur dalam kondisi baik. Sisanya rusak sedang hingga berat. Bahkan di daerah penghasil tambang seperti Kutai Kartanegara, Berau, dan Pasir masih banyak jalan utama yang belum diaspal. Sementara truk-truk tambang lewat tiap hari, memperparah kerusakan. Tapi guys, saya agak mempertanyakan ya data 81% jalan dengan kondisi baik. Kalau menurut kamu bagaimana yang tinggal di Kalimantan Timur? Tolong tulis di kolom komentar. Yang lebih menyakitkan lagi, beberapa perusahaan tambang memang membangun jalan, tapi bukan untuk publik. Jalan itu hanya untuk kepentingan tambang, yaitu hauling road, lebar, mulus, dan dijaga ketat. Kamu sebagai warga biasa perlu izin agar bisa lewat. Jalan publik rusak, tapi jalan tambang sangat-sangat eksklusif. Tapi guys, terdapat sisi baik ya adanya jalan tambang atau holding road seperti ini. Karena aktivitas tambang nggak mengganggu aktivitas masyarakat, dalam kata lain, jalan masyarakat yang dibangun pemerintah nggak terganggu aktivitas pengangkutan batu bara. Pemerintah daerah bukan nggak mau bangun guys, tapi seringkali dananya nggak cukup. Dana transfer dari pusat seperti dana alokasi umum atau DAU, atau dana alokasi khusus atau DAK jumlahnya terbatas. Padahal beban infrastruktur di Kalimantan Timur tuh berat banget karena luas wilayah mencapai 127.000 km persegi, hampir 10 kali luas Provinsi Banten. Dan jangan lupa Kalimantan Timur bukan cuma soal daratan, ada banyak desa dan kecamatan yang harus terhubung lewat sungai, jembatan atau feri. Tapi kenyataannya banyak dari itu belum dibangun. Akses ke daerah pelosok masih sangat susah guys. Kamu pasti bertanya nih, kapan fasilitas di sini bisa semaju kota-kota besar lainnya? Di chapter kelima nanti kita bakal bicara soal harapan guys. Dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akankah pembangunan benar-benar merata? Atau hanya pindah pusat tapi melupakan pinggirannya guys? Coba kamu bayangin guys, suatu pagi bangun di tanah yang dulunya sepi, sekarang sibuk dengan suara alat berat, tenda-tenda proyek, dan orang-orang dari luar daerah. Jalan mulai dibeton, bandara diperluas, tower-tower berdiri, semua demi satu nama besar, yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN. Harapannya Kalimantan Timur akan bangkit, pusat pemerintahan pindah dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara. Infrastruktur besar-besaran dibangun, tapi kamu pasti bertanya kan dalam hati, apa ini juga untukku atau cuma untuk orang-orang pusat yang datang? IKN Nusantara memang jadi proyek kebanggaan nasional guys. Menurut data dari Kementerian PUPR tahun 2024, lebih dari 40 triliun sudah digelontorkan untuk pembangunan di beberapa sektor di IKN. Proyek ini digadang-gadang sebagai simbol pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Pulau Jawa. Tapi guys, realitanya masyarakat lokal masih was-was. Banyak warga yang bilang pembangunan hanya terasa di radius IKN. Di luar itu jalan masih rusak, air masih susah, sekolah masih kekurangan guru. Apalagi sebagian lahan untuk IKN dulunya dikuasai oleh masyarakat adat, petani hingga kelompok nelayan. Ganti rugi tanah dan relokasi belum selalu berjalan mulus. Ada kekhawatiran bahwa orang lokal akan jadi penonton di tanahnya sendiri kalau tidak dibekali keterampilan, akses usaha, atau pendidikan yang memadai. Belum lagi soal ekologi guys, pemindahan ibu kota ke tengah hutan Kalimantan membawa resiko kerusakan lingkungan jika tidak dikontrol ketat. Kamu bisa bayangin kalau sungai keruh, hutan gundul, dan habitat satwa rusak. Apa yang tersisa untuk generasi selanjutnya guys? Tapi guys, ini juga bisa jadi momentum kalau dikelola dengan benar. IKN bisa membawa energi baru, lapangan kerja baru, pendidikan yang lebih merata, teknologi yang masuk ke pelosok, dan kebijakan yang lebih dekat dengan tanah penghasil guys. Apa sebenarnya terjadi di balik nama Kalimantan Timur? Bagaimana provinsi kaya ini tidak hanya jadi tempat eksploitasi, tapi rumah yang makmur untuk semua? Yuk kita tutup dengan refleksi bersama. Oke, kita sampai di kesimpulan. Pernah nggak kamu bertanya kenapa tempat yang kaya justru punya banyak luka? Kalimantan Timur adalah contoh nyata paradoks itu. Tanahnya mengandung emas hitam, gas alam, dan kekayaan hayati yang sangat luar biasa. Tapi di balik nama besar itu masih banyak warga yang belum merasakan arti kemakmuran. Kalimantan Timur menyumbang lebih dari 12% total ekspor nasional, tapi masih ada puluhan desa tanpa akses air bersih dan listrik yang stabil. Ini bukan soal kekurangan uang, tapi soal
kemana uang itu mengalir. Kamu yang tinggal di sini atau pernah ke sini pasti sadar, lubang tambang yang ditinggal, jalan rusak, sekolah yang minim fasilitas, dan kehidupan yang berjalan biasa di tengah gembita proyek besar bernama IKN. Tapi masih ada harapan guys, harapan bahwa kamu warga Kalimantan Timur suatu hari bisa berdiri tegak di tanah sendiri. Bukan cuma jadi penonton tapi pemilik masa depan guys. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa diklik subscribe dan klik tombol loncengnya. Dan jangan lupa klik jempol ke atasnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.